Ini punyanya Pak Haris tadi pencet sekalian. Tak. Ini kalau pencet suara sih. Suaranya nggak ada. Kalau nggak dipasang itu yang kabelnya. Kabelnya cuma satu. Ini punya Pak Haris cuma ngecas doang. Tinggi pula tempat cas deh. Dia nggak pakai kabel. Kok suara ini ya? Oh. Dan para sahabatnya dan curahkan Azam, sesaat lagi kita akan ikuti acara selanjutnya. Persembahan terbaik dari 103,5 Azam FM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi washabihi wasallim. Mitra Azam yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali saya Ron Effendi hadir di ruang dengan Mitra Azam semuanya untuk kesempatan kali ini, edisi Jumat ya 19 November 2021 atau di 14 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Kembali kajian KISI, kajian Islam intensif bersama Kiai Haji Syarifuddin El-Maki, pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran dan Kitab Kuning Sawarikul Anwar, alumni dari Makkah Al-Mukarramah, dan juga beliau juga adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Karimun. Dan Mitra Azam semuanya, untuk KISI atau kajian Islam intensif kali ini masih dipersembahkan dan juga di-spot penuh oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karimun. Dan tentunya Mitra Azam semuanya, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, silahkan kami tunggu bersamaan Anda di 081170011035. Anda bisa telepon atau SMS untuk kesempatan pagi hari ini yang mau bertanya kepada beliau. Dan kajian kita akan meneruskan tentang bab nikah. Kali ini masih bab nikah Mitra Azam. Kita sudah masuk di masalah menyapih anak ya. Untuk kali ini untuk bagian yang kedua. Baik Mitra Azam semuanya, langsung kita menuju Ustadz yang sudah siap berikan materi kita untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita akan meneruskan untuk kajian kita kali ini bab mengasuh anak bagian yang kedua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadid tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mitra Radio Azam FM di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu seputar mengasuh anak. Hak mengasuh anak, dan ini diatur oleh syariat ya. Jadi bukan hanya sekedar siapa yang menang, siapa yang kuat itu dia yang mau mengambil, tidak. Jadi kemarin kita sudah masuk dari awal, sekarang kita tinggal melanjutkan ya. Jadi sampai di walahuma azyadatu fir rada alal haulain. Namun sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para syuhada, para sahabat syuhada was salihin, wal ammatir rasidin wa jamil auliya illahi ta'ala fi masyarikil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makan. Khususan Sultanul Ali Asadul Qadir Al-Jilani wa Sabaudin An-Naksabandi wa Sa'abul Hasan Asyadili
wa Syabil Abbas At-Tijani wa Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki Samad Al-Badawi wa Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Ahmadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Thumma illam yakhtarau wahidan minhuma fal ummu aula. Wa laysa li ahadima fatmuhu qabla al-haulain. Kita kemarin sampai di pembahasan ketika anaknya sudah besar, sudah mumayyiz, kemudian terjadi perpisahan antara suami dan istri, ayah dan ibunya, maka yang berhak mengasuhnya adalah siapa yang dipilih oleh anak tersebut. Itu syaratnya sudah mumayyiz. Ya, sudah mumayyiz, sudah tahu. Tapi kalau masih bayi nggak tahu memilih dia, tidak masih apa? ibunya. Ya, masih ibunya. Kalau sudah bisa memilih, dia milih ayahnya semuanya, ya berarti ayahnya yang mengasuhnya. Kalau dia sudah mumayyiz. Suma ilam yakhtarahu wahidan minhuma fal ummu aula. Tetapi kalau disuruh milih anaknya ini nggak ada yang mau milih, nggak ada yang mau milih, nggak milih ibunya, nggak milih ayahnya, mungkin nggak enak atau gimana sama-sama ini. Nah itu kalau sudah begitu siapa yang ngasuhnya? Fal ummu aula, maka ibulah yang mengasuhnya yang lebih utama untuk mengambil anak-anak semuanya tersebut. Wa laysa li ahdi ma fatmu qabla al-haulain min ghairi ridal akhar. Tidak boleh menyapih anak dari satu pihak saja. Maksudnya kalau nak nyapih anak, menyusui nih babnya. Kalau nak menyapih anak itu harus dari ridho keduanya. Ridho ayah dan ridho ibu, ridho suami dan istri itu harus kompak. Dia harus ridho. Kalau salah satunya nggak ridho, maka tidak boleh disapih. Nyapih anak harus keputusan bersama. Walahuma fatmuhu qablahuma illam yadurrahu wali ahadihima ba'dal haulain. Dan boleh untuk menyapihnya tetapi tidak harus mufakat. Kalau memang menyusui itu enggak tahu apa kasus apa karena apa sehingga kok enggak baik bagi si anak itu atau enggak baik bagi si ibunya. Maka kalau sudah begini keputusan sepihak itu sudah diperbolehkan. Karena apa? Karena darurat. Darurat ya. Nah, karena darurat. Kalau nggak ada daruratnya nggak boleh menyapih anak satu pihak saja, nggak boleh. Nah, suami dan istri harus kompak, harus mufakat. Sapi. Kalau sebelum 2 tahun. Wali ahadima ba'dal haulain. Tapi kalau sudah 2 tahun, boleh menyapih anak walaupun dari satu pihak, karena itu sudah sempurna. Jadi menyusui anak itu sempurnanya itu 2 tahun, ya 2 tahun. Ketika sudah sempurna, momennya si ibu udah capek atau dan lain sebagainya, kemudian disapi saja tanpa persetujuan si suaminya atau ayah si anak, maka itu tidak apa-apa, boleh, karena sudah cukup waktu menyusuinya itu sudah sempurna 2 tahun. Walahuma aziyadatu fir radha 'alal haulain haitsu la darara. Dan boleh bagi ayah dan ibu si anak tadi menyusui anaknya lebih dari 2 tahun. Haitsu la darara, catatannya kalau tidak berbahaya bagi si anak. Kalau tidak bahaya susuin aja. Ada memang kasus orang menyusui lebih dari 2 sampai 5 tahun. Sampai SD, sekolah SD pun ada yang menyusui kalau zaman dulu, Ustaz. Masya Allah. Ya. Nah, itu ada. Ada juga.
Tetapi apa kata al-ulama? Lakin afta al-hatab al-hanati bi annahu yusannu adamu illa li hajatin. Tapi kata Imam Hanati, maka sebagusnya sunnahnya itu tidak usah ditambahin. Kalau sudah 2 tahun off sudah. Off ya. Ya, off. Memang ukurannya gitu. Kecuali hajat. Kecuali hajatnya apa, umpamanya anak ini memang nggak bisa dia, nggak bisa lepas. Maksudnya dalam arti ini kalau dilepas dia sakit atau apa segala macam. Bukan karena anak nih memang nak nyusu terus, memang nak nyusu terus. Kalau nggak bisa disape nyusu terus. Pokoknya hajat ini umpamanya ada satu kelainan, anak ini dia kalau tidak nyusu dia langsung sakit atau bagaimana gitu. Itu boleh, itu hajat namanya. Wa yajibu ala malikin kifayatu raqiqihi illa mukataban walau a'ma aw zaminan walau ghaniyan au akulan nafaqatan wa kiswatan min jinsi al-mu'tadi limislihi min riqa'il balad. Min iraqa'il balad. Kemudian sekarang membahas tentang masalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini kan juga wajib dinafkahi juga. Nah, itu. Jadi wajib bagi pemilik hamba sahaya tuan itu mencukupi kebutuhan hamba sahayanya, walaupun hamba sahaya itu akma atau buta ataupun lumpuh. Walau ghaniyan au akulan nafaqatan wa kiswatan min jinsin. Jadi walaupun hamba itu tadi telah kaya, tapi hamba sahayanya, ya, hamba sahayanya, apa yang juga nafkahnya, pakaiannya, ya, dari pakaian yang biasa dipakai oleh hamba sahaya. Jadi kewajiban wajib bagi tuan memenuhi menafkahi hamba sahayanya. Seperti seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya. Wala yakfi satirul aurati wa illam yata'adza bihi. Na'am in itida walau bi baladil arab alal awjih kafa idla tahkira hina izin. Tidak mencukupi memberi pakaian kepada hamba sahaya hanya pakaian yang menutupi aurat saja. Maksudnya orang mentang hamba sahaya, pakaiannya yang namanya berpakaian menutup aurat saja, dari pusat sampai lutut saja. Baju tak dikasih ini, ya nggak boleh. Kalau kamu itu majikannya hamba sahaya, kamu wajib memberi pakaian yang sempurna menutup badannya, bukan hanya sekedar apa untuk menutupi aurat si hamba saya tadi itu. Ya memang pakaian juga, kalau sekedar pakaian celana sampai ke lutut, tapi itu tidak mencukupi. Ini kita masuk di pembahasan hamba sahaya ya. Sebetulnya ini sudah tidak terlalu apa terjadi, ya, karena hamba sahaya sekarang udah ada lah tidak ada, istilahnya tidak ada, kita ataupun ada aja. ataupun ada tetapi ya wallahu alam ya, posisinya di mana. Kalau di Indonesia kayaknya juga belum ada. Oke. Tambah sedikit kita untuk menutup ini, kemudian kita pindah ke masalah jinayat. Jinayat atau pidana atau kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala sayyidi thamanu dawaihi wa ujratut tabibi indal hajah. Jadi seorang majikan juga wajib menafkahi hamba sahayanya sampai kepada obatnya, harga obat, pembelian obat, dan maksudnya pengobatan lah. Kalau hamba sahayanya sakit itu wajib, ya, wajib bagi tuannya untuk mengobatinya, bayar dokternya, bayar obatnya ketika itu memang dibutuhkan. Wakasbur raqiqi li sayyidi yunfikuhu minhu insya'a. Nah, jadi kalau orang hamba saya ini dia kerja semuanya itu untuk majikannya. Nah, makanya majikannya ya tentu wajib untuk menafkahi semuanya gitu, nafkahnya itu
Walaupun nafkah itu nanti kembalinya dari uang yang dihasilkan oleh si hamba saya tadi. Tidak masalah karena hamba saya itu miliknya tuannya. Makanya tuannya wajib untuk menafkahinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita akan lanjutkan di bab jinayat. Gimana kalau kita dengerin selawat dulu sebelum masuk bab jinayat, insyaallah. Nanti kita lanjutkan setelah bertabaruk dengan mendengarkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Mitra Azam, kita akan hadirkan ketemu berikut ini untuk Anda, dan kita akan sambung lagi setelah ini. Tetap bersama kami di 103,5 Azam FM, Wahana Pendidikan, Dakwah dan Informasi.
Saudara Azam yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masih dalam sajian KISI, kajian Islam intensif bersama Ustadz Kiai Haji Syarifudin Al-Malki, dan juga acara ini masih dipersembahkan dan juga disupport langsung atau support penuh oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karimun. Baik, kita akan meneruskan kajian kita hari ini. Namun sebelum kita menginjak untuk kita masuk di bab ataupun juga judul yang selanjutnya, Ustadz, ada satu pertanyaan ini yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon untuk nasihat Ustadz tentang bagaimana cara meningkatkan akhlak dan cara mengasuh anak-anak saya agar memiliki akhlak yang baik. Terima kasih. Namanya tidak ada, Ustadz. Ya. Oke. Jadi ada satu hikmah mengatakan qaulu halu rajulin wahidin amama alfi rajulin khairun min qaulu alfi rajulin amama rajulin wahid. Jadi ada hikmah mengatakan perilaku yang baik seorang di hadapan 1000 orang, maksudnya memberi contoh dengan perilakunya, itu lebih bagus, lebih utama daripada qaulu alfi rajulin amama rajulin wahid, daripada omongan bicaranya 1000 orang di hadapan satu orang. Maksudnya gini, satu orang yang memberi contoh kepada 1000 orang ini lebih bagus, lebih manjur ini, lebih mujarab, ya, daripada ada 1000 orang menceramain satu orang. Berarti intinya mempraktekkan, ya itu lebih bagus daripada cuma ngomong saja. Gitu. Ini ada 1000 penceramah nyeramain satu orang. Ya. Nah, itu kalah dengan satu orang yang berperilaku yang baik memberi contoh kepada 1000 orang. Perbandingannya itu hikmah yang begitu. Jadi intinya apa? Seorang ayah, seorang ibu harus terutama memberi contoh yang baik. Anak ini contoh masalah sholat saja, masalah sholat saja. Anak ini anak kecil-kecil sebenarnya tidak perlu diajak sholat pun, ya, tidak perlu diajak sholat pun. Kalau dia tengok orang tuanya sholat, nanti otomatis dia berdiri ikut. Ruku ikut, dah sujud, dah mana caranya dia mesti ikut itu, mesti ikut. Nah, jadi yang seperti itu anak itu memang dia cenderung dia suka mencontoh. Tengok orang tuanya nih, ketika ada apa, umpamanya ada anak-anak siapa kasih uang, membiasakan bersedekah, maksudnya di hadapan si anak. Nanti anak-anak begitu, dia akan nyontoh orang tuanya. Dia punya uang, dikasihkan. Seperti itu, dia mendidik mereka menjadi dermawan, mendidik mereka menjadi orang yang rajin sholat, istiqomah sholat. Tengok orang tuanya ngamuk-ngamuk nyuruh anaknya, karena pergi sekolah sana, pergi TPQ sana, belajar, ngaji, jangan di rumah aja, main terus, kata orang tuanya. Orang tuanya di rumah pun pegang HP, pegang remote. Nah, jadi dia tengok orang mama sama bapaknya macam mana, dia enak-enak aja di rumah duduk gitu. Kita pula dipaksa-paksa suruh ngaji ke TPQ ini. Di sana di TPQ disuruh sholat sama ustadznya, di rumah nggak diajarin, nggak dipraktekkan sama orang tuanya. Nanti di sana itu sudahlah sholatnya main-main sambil pencak silat. Ya sambil di sana saya di rumah dia tidak akan sholat lagi. Nah, itu baca Al-Quran. Anak ini akan cinta Al-Quran dia kalau dia lihat apa sih yang dipegang mamanya nih, terus dibaca terus apa nih, ayah kok baca terus, ini apa tuh, dia kepingin tahu dan dia kepingin ikut. Nah, itu seperti itu, akhlak seperti itu. Jadi semuanya ini apa ibaratnya ini anak ini, bahasa ini anak itu fotokopinya orang tua. Gitu. Jangan orang tua ini sekarang anak-anak ini kebanyakan tidak sukses di dalam pendidikan itu karena memang orang tuanya yang tidak mendukung. Jadi kalau kita umpamanya di pesantren atau di sekolah atau di TPQ, tengok saja kelakuan anak-anak itu menunjukkan bagaimana pendidikan orang tuanya di rumah. Nah, kalau orang tuanya yang di rumah masya Allah memberi contoh yang baik, sholatnya
baca Qur'annya, apa semuanya, ngomongnya. Anak ini ngomongnya kasar luar biasa. Kebun binatang disebutin. Tengok aja kalau tak mamanya tuh bapaknya lah tuh yang mencontoh. Iya. Satu. Oke, tadi pertama kita harus menciptakan lingkungan di rumah tangga kita ini lingkungan yang bagus. Yang bagus ya. Nah, dah satu. Beri contoh. Itu sudah kita sudah mendapat 75% lah katakan pendidikan si anak ini. Kemudian tinggal apa lagi? Kita harus melihat juga memantau pergaulan si anak ini. Kadang-kadang anak ini di rumah ngomongnya bagus-bagus. Iya, di luar? Di luar sekali dia main, dia dapat kawan 2, 3 orang, 4 orang kawan main dia di situ. Entah 1 jam bersama, besok bersama lagi. 3 hari ngomongnya sudah lain. Iya. Punya kosakata baru yang kasar dan tidak sopan. Jadi yang seperti anaknya juga diomongin. Kamu nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngikut kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ngomong gitu tak boleh, itu tak baik. Diomongin pelan-pelan. Iya. Jadi anak-anak kalau yang sudah memais itu mereka sudah bisa berpikir. Sudah kita ajak musyawarah. Paling dia nanti laporan tuh. Mi, itu dia ngomongnya gini ya. Jadi dia sudah tahu. Iya. Ini jelek, ini tidak boleh diikut. Dia laporan saja. Iya. Nah, kita didik mereka. Justru mereka tuh nanti ketika bertemu dengan kawan-kawannya bilang, nggak boleh ngomong gitu loh, kata Umi tak boleh. Nah, mereka akan begitu. Jadi kita juga harus menjaga. Oke lah kalau pergaulan namanya dengan anak-anak kadang-kadang kan memang bermain bersama. Bersama, iya. Nah, tapi kita harus kita evaluasi. Terus juga kemudian menaruh pendidikan anak ini harus juga dipilih. Jangan asal sekolah saja. Ya. Temannya juga harus dipilih juga, ya kan? Seperti itu, teman itu yang sekitar berapa jam saja itu sudah mempengaruhi anak. Dan kalau anak ini tidak dipantau ketika dia berteman dengan yang lain, maka nanti tidak dikoreksi, tidak dievaluasi, dia justru nanti akan rusaknya di luar. Nah, ini hati-hati. Makanya kalau kita sekarang ini orang tua untuk menyekolahkan anak ini harus betul-betul diperhatikan, diteliti dulu. Kadang-kadang sekarang ini salah orang ini salah pilih sekolah, salah pilih kawannya. Anak-anak ini yang katanya sekolah untuk membangun masa depan, tapi justru masa depannya itu hancur di sekolahan. Iya. Nah, kenapa? Orang tua salah di dalam memilih tempat pendidikannya. Yang kedua, orang tua ini tidak mengevaluasi perilaku anak ini seperti apa, nggak dikoreksi, dibiarin gitu aja, dianggap sekolah tuh bagus lah langsung lah. Sekarang seperti itu. Jadi anak-anak ini memang harus kita selalu evaluasi. Nomor 1 diberi contoh, kedua tetap dievaluasi, tetap dipantau. Jadi sehingga yang seperti itu nanti insya Allah anak kita paling tidak dia tahu, bisa terjaga. Nanti bilang kan ini tak boleh gini loh ya, nanti ketika ada orang anak-anak nanti dia bilang ini tak boleh sama Umi, ini sama Buya tak boleh begini ya, kan dia berarti sudah masuk ke dalam dirinya itu. Nah itulah diantaranya caranya. Cuma itu secara praktek kita tarbiyah ya. Tetapi sebelumnya kalau kita lihat dari awal ya, kita memang harus menjadi orang tua yang baik dulu. Ya. Memberi contoh dulu, karena orang bilang buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi kemampuan pertama ya berangkat dari mencari pasangan dulu, cari suami, cari istri itu orang yang soleh, yang soleha. Itu yang soleha. Kemudian tidak lupa ketika akad nikah ya juga menjauhi hal-hal yang menghilangkan keberkahan pernikahan, jauhi hal-hal yang sifatnya maksiat ketika pernikahan. Kemudian otomatis ketika untuk malam pertama lah, itu jangan lupa, bukan malam pertama saja, malam kedua, ketiga dan seterusnya, itu jangan lupa berdoa. Ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Karena kalau lupa atau tidak berdoa nanti ada unsur-unsur lain yang masuk ya, itu akan mempengaruhi watak si anak, kelakuan si anak. Jadi kata orang, kamu nih anak setan katanya, bapaknya marah luar biasa, anaknya degil luar biasa. Anak setan kamu ya. Dulu baca bismillah, tidak. Seperti itu jangan lupa. Setelah itu hamil ya, biasakan si ibu
membaca Al-Quran. Kalau nanti anaknya akan suka baca Al-Quran, banyakin baca selawat, maka anaknya begitu lahir dia begitu dengar suara selawat dia langsung ngejar. Ikut. Berarti dengar orang baca Quran dia akan suka. Nah, itu pengaruh di situ. Kemudian ketika lahir jangan lupa diakekahi ketika umur 7 hari. Kalaupun tidak 7 hari, 14 hari atau 21 hari. Kalau udah 3 hari tersebut terlewat ya pokoknya diakekahin sebelum balik. Tapi kalau bisa jangan keluar dari 7, 14 dan 21. Nah, karena itulah yang paling afdal waktunya. Akikah ya, jangan sampai tidak akikah. Jangan sayang kambingnya tapi tidak sayang anaknya, karena itu juga berfungsi untuk pendidikan. Pendidikan si anak. Ini tidak maunya ngirit aja, tapi anaknya maunya baik. Sekolahnya juga gitu, maunya ngirit, maunya hemat, maunya gratis. Kepenginnya anaknya baik. Nah, seperti itu. Dan kemudian setelah itu diajari Al-Quran mulai kecil. Kemudian alimu auladakum mahabbata Rasulillah. Kemudian setelah itu ajarilah anak-anakmu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih nama yang baik ketika akikah, kasih nama yang baik, rambutnya dibotakin, dicukur, habis sedekah berupa perak ataupun emas boleh, seharga berapa gram rambut yang dicukur itu tadi, dan seterusnya ya. Setelah periode udah mulai memais ya diajari itulah dengan Al-Quran, terus cinta berselawat, cinta kepada baginda Rasulullah SAW dan seterusnya itu tadi. Iya. Jadi intinya ini Ustaz ya. Jadi intinya adalah pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja, terutama juga di rumah. Ayah ibunya harus menjadi contoh yang baik tentunya Ustaz ya. Terutama di rumah. Di rumah itu ya Ustaz. Terutama di rumah. Karena akhlak itu penting sekali Ustaz ya. Baik. Langsung kita menuju pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT. Amin. Saya Munir. Munir mau bertanya Ustaz, apakah hukumnya orang tua yang membawa anaknya ke masjid tapi berisik di masjid, dan juga apakah benar anak kecil ini memutuskan shaf, serta apa saja batasannya yang tidak memutuskan shaf? Terima kasih. Mengajak anak ke masjid itu adalah salah satu di antara pendidikan ya. Jadi anak itu terbiasa ke masjid ya. Ya tidak dosa, yang penting kesuciannya dijaga karena masjid itu tempat yang suci. Ya, kesucian dijaga karena itu tempat yang suci. Kemudian ya orang tua tentu juga harus ya bertanggung jawab juga lah ya kan, karena orang di masjid itu juga kepengen khusyuk, jangan sampai anaknya mengganggu. Secara umum itu tidak apa-apa dan untuk pendidikan. Cuman hal-hal yang mengganggu nanti diminimalisir lah sama orang tuanya, ditanggulangi bagaimana caranya. Kemudian kalau masalah softnya anak sholat ini secara hukum syariat ya, secara hukum fikih, soft terdepan adalah untuk orang dewasa, soft yang belakangnya lagi adalah untuk anak-anak, dan soft yang terakhir itu adalah untuk orang perempuan. Nah, itu hukum secara fikihnya seperti itu. Nah, itu secara di dalam fikih diterangkan begitu. Adapun kata-kata itu bisa memutus shaf ya. Nah, itu wallahu alam ya. Kalau menurut saya sebetulnya ya mungkin ada dasarnya yang mengatakan demikian ya, karena cuman paling tidak memang itu tarkol khilafus sunnah ya, dia karena tidak mengikuti aturan. Nah, jadi anak itu memang terutama ya dengan alasan masih membawa najis dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yaitu darurat. Kadang-kadang anak-anak ini kan kadang-kadang kalau sholat tak di samping ayahnya kadang tidak bisa seperti itu. Tapi kalau yang sudah tamyiz, yang sudah yang sudah agak gede ya tentu diatur. Tapi kalau yang masih sangat kecil ya, kita tidak usah memutus shaf dan tidak memutus shaf itu wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah ini karim ya. Selagi sifatnya kita itu tidak semacam unsur Allah gitu, gak apa-apa. Saya tidak begitu juga ya.
Nah, cuma kalau bisa sih karena di masjid itu punya haknya orang banyak, ya kan? Haknya orang banyak. Jadi kalaupun nak bawa anak ya posisikan di tempat yang bagus lah. Iya. Entah di paling pinggir, tepat di sana dan sebagainya. Karena tidak yang jadi masalahnya kadang-kadang bukan cuma masalah hukum saja, tapi kadang-kadang untuk orang ini kadang-kadang kita perlu juga masalah secara kemasyarakatan kan kita perlu juga menjaga orang ini juga mengganggu kehusuan orang juga kan. Boleh bawa silakan bawa tidak apa-apa. Cuman itu tadi kita harus meminimalisir anak itu jangan sampai diomongin yang bagus dan sebagainya. Tetap dijaga lah pengawasan. Dijaga pengawasan. Atau di masjid juga perlu juga kadang-kadang kalau di masjid ini anak-anak nggak diatur ini memang berisiknya luar biasa. Nah, ini juga perlu. Nah, tapi niatnya memang untuk ya membiasakan si anak itu ke masjid. Ya kalau kita nak tegur ditegur, tetapi jangan sampai membuat trauma kepada si anak ketika dia di masjid itu dianggap tempat yang tidak enak dan lain sebagainya. Ya, dan karena nanti kedepannya yang akan ngisi masjid ya mereka itu yang biasa yang mereka datang ke masjid itu tadi. Nah, itu tadi. Jadi kalau saran saya, kalau masalah sebetulnya masalah anak kecil itu memutus soft secara kontak, ya, wallahu alam saya belum pernah menemukan, ya, secara kontaknya itu. Nanti mungkin kalau ada mungkin saya sampaikan. Jadi saya sampai hari ini belum masih jumpa ya, belum jumpa. Ya hanya kalau memang secara dipikir secara akal saja. Nah, kayaknya memang iya karena si anak itu belum kadang yang belum sunat dan lain sebagainya begitu kan. Nah, begitu. Tapi sholat itu tetap sah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha tahu juga. Cuma itu saya bilang di sisi lain hati manusia ini berbeda-beda yang juga harus kita jaga, ya. Jadi kita kalau memang harus begitu ya kita posisikan di tempat yang enak yang tidak mengganggu orang lain yang mereka punya prinsip yang seperti itu. Ya namanya juga kehati-hatian lah. Mungkin karena orang ini kita ini juga kepengin pokoknya ibadahnya sempurna. Jadi kalau ada anak-anak di tengah-tengah itu memang pokoknya takut memang istilahnya mengurangi karena kehusuan itu kan mengurangi fadilah berjamaahnya juga nanti apalagi sampai derajat memutus soft gitu kan. Nah, kalau memutus soft itu sebetulnya yang salah ya yang bawa kalau memang dianggap memutus soft gitu kan. Kalau orang yang kita yang datang itu kan bukan urusan kita, memang ini softnya orang besar. Ya, tidak ada nggak ngaruh kepada orang yang yang datang, yang lain itu nggak ngaruh karena itu bukan kesalahan yang datang. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi Ustaz pertanyaan yang masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT. Saya murni mau bertanya Ustaz, apa itu mumayyiz dan balik? Kapan batasnya anak bisa dikatakan mumayyiz dan balik? Terima kasih. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Mumayyiz itu anak kecil yang sudah pandai, maksudnya bisa cebok sendiri, tahu dia mana air kencing, mana teh dia sudah tahu. Nah, dia sudah tahu mana kecoa, mana kurma dia sudah tahu. Ya, dia memang posisinya dia belum balik. Belum balik, tapi sudah pandai, sudah bisa membedakan gitu. Mana bahkan umpamanya mana gula, mana garam dia tahu. Kalau orang anak yang belum mumayyiz ini dia belum bisa membedakan. Umpamanya dia dikasih kotoran, dia diambil diambil malah dimakan. Dikasih roti malah dibuang. Nah, itu belum mumayyiz namanya. Jadi mumayyiz itu ya kalau sekarang ya umur kalau anak sudah kelas berapa ya, sebelum kelas masih TK itu sudah masuk mumayyiz, tapi kemumayyizan itu kadang-kadang berbeda. Kalau TK itu sebetulnya sudah mumayyiz, dia udah tahu mana ini, udah bahkan kalau anak sekarang udah tahu duit. Udah tahu. Udah 3 tahun anak saya itu udah tahu ini. Iya. Nah, dia udah tahu. Kalau anak belum mumayyiznya apa? Air kencing dimain-mainin gini kan. Nah, dia tahu. Nah, maksudnya itu yang dibanyakan mumayyiz. Dan mumayyiznya lagi dia sudah tahu kalau kencing, nah ini kencing harus cebok, dia bisa cebokin. Nah, ini apa kotor ini bersihin. Itu namanya mumayyiz. Dan walaupun dia belum balik. Balik itu nanti ketika dia perempuan sudah haid ya, atau sudah
mimpi basah untuk laki-laki dan laki-laki. ataupun perempuan dua-duanya. Dan standarnya maksimal itu umur 15 tahun hijriah itu sudah balik. Walaupun dia tidak mimpi, walaupun tidak haid, itu 15 tahun hijriah bukan Masehi. bukan Masehi, itu hukumnya sudah dikatakan balik dan balighah. Itu sudah wajib sholat. Kurangnya paling ya 12-13 tahun lah Ustaz. Ya. Mumayyiz ini anggaplah anak umur 4 SD, ya kan kelas 1 pun sudah mumayyiz itu. Sudah pandai dia. Walaupun dia belum balik. Dan anak-anak mumayyiz ini kalau dia sudah bisa taharah, sudah bisa wudhu yang betul, mandi yang bersih betul, dia bersucinya yang betul, ini sudah bisa menjadi imam. Nah, jadi seorang anak yang mumayyiz itu pun sudah sah untuk dijadikan imam. Walaupun belum balik ya Ustaz? Walaupun belum balik, nggak apa-apa. Yang penting otomatis dia sudah sunat dulu kan, sudah. Jadi bersucinya sudah sah. Itu boleh jadi imam dan sah, dan menjadi imam itu syaratnya tidak harus balik. Ya, nah, kalau memang dia sudah bacaan Qur'annya sudah bagus. Wudhu-wudhunya bersucinya sudah bagus, maka boleh dan sah untuk dijadikan imam. Nah, disitulah walaupun belum berumur 15 tahun ya maksimal tuh. Tapi kalau orang perempuan, perempuan umur 10 tahun kok sudah haid, ya berarti dia sudah balik lah. Nah, atau laki-laki kok umur 12 tahun dia sudah mimpi basah, ya kan? Berarti umur 12 tahun itu dia sudah balik. Tapi kalau tanda-tanda itu tidak ada, kemudian sampai kepada umur 15 tahun itu tidak ada tanda-tanda itu, dia sudah dikategorikan menjadi yang balik, wajib sholat, wajib puasa, dan semua kewajiban-kewajiban agama wajib dilakukan dan sudah mulai dihitung oleh malaikat raqib dan malaikat atid pada hari itu. Itu seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam gitu. Ada lagi ya. Ada lagi. Ini mungkin bab jinayatnya kita untuk pekan depan saja Ustaz. Alhamdulillah ini banyak sekali pertanyaan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Ruby mau bertanya Ustaz, apakah hukumnya muntahan anak yang masih disusu ibunya dan belum makan yang berat-berat? Terima kasih. Oke. Muntahan anak hukumnya najis, ya. Muntahan anak itu hukumnya najis karena dia sudah sudah masuk ke dalam perutnya kemudian kembali keluar lagi. Nah, itu hukumnya najis. Yang tidak najis bukan semuanya sih najis. Ada yang namanya najis mukhaffafah, itu hanya adalah air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu saja yang paling ringan. Nah, selain itu kalau dia mimik, dia muntah, ya jatuhnya menjadi najis. Muntah itu baik orang dewasa atau anak kecil ataupun bayi, itu hukumnya najis, yaitu air susu yang sudah masuk ke dalam lambungnya, yang sudah masuk ke dalam lambungnya. Tapi kalau masih di mulut tidak apa-apa. Jadi muntah itu sesuatu yang dari dalam perut keluar lagi melalui mulut, itu hukumnya najis dan harus dibersihkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat. Insyaallah di pekan depan kita akan sambung lagi di fasal yang baru, bab yang baru, yaitu bab jinayat. Ataupun nanti kalau terjadi perubahan mungkin kita akan informasikan kembali. Pokoknya ada bab-bab lagi yang lebih penting dan sebagainya. Mungkin akan kita revisi, kita ganti babnya berdasarkan sesuai dengan kebutuhan yang lebih kita perlukan. Alhamdulillah rabbil alamin, dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan, semoga berkah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra Islam semuanya, demikian tadi kajian KISI, kajian Islam intensif ya bersama Ustadz Kiai Haji Syarifudin Al-Maki untuk hari ini. Dan tentunya mitra Islam, KISI ini dipersembahkan dan juga disupport penuh oleh MUI Kabupaten Karimun. Dan juga Anda bisa menyimak KISI kajian Islam intensif ini setiap Jumat dan Sabtu mulai pukul 9.30
waktu Indonesia Barat sekali lagi setiap Jumat dan Sabtu ya. Yang bertugas saya Ron Effendi mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang sudah beliau sampaikan bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.